Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yakafi mazidah. Hamdan wa syukran lillah ala ni'matillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak dosen Ahmad Zaini, Bapak Ahmad Zaini yang sangat kami hormati, dan juga kepada teman-teman mahasiswa angkatan 2019 yang sangat kami hormati pula. Alhamdulillah, kami di sini sebagai mahasiswa Madin 2019 mengucapkan terima kasih dan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dalam saat ini kami diberikan kesehatan walafiat. Mudah-mudahan kita semua apa yang telah kita lakukan termasuk ibadah kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman sekalian, khususnya Bapak dosen yang terhormat, terkait UAS semester 4 ini tentang pentingnya belajar ilmu usul fikih. Bahwasanya usul fikih itu pertama, sebelum kita mengetahui tentang manfaat pentingnya belajar ilmu usul fikih sendiri itu apa? Usul fikih itu berasal dari kata bahasa Arab al-aslu, yang berarti usul-usul atau kaidah-kaidah, bisa dikatakan pondasi. Sedangkan fikihnya sendiri adalah pemahaman atas suatu hal, yang berarti usul fikih adalah ilmu tentang kaidah yang menggariskan suatu hukum syarak yang bersifat amaliyah dari dalil-dalil yang terperinci. Atau usul fikih itu disebut juga dengan kaidah yang menjelaskan metode cara mengeluarkan hukum dari dalilnya. Jadi dalam hal ini tujuan belajar ilmu fikih, ilmu usul fikih sendiri adalah untuk mengetahui dasar-dasar dalam berdalil, untuk mengetahui dasar-dasar ketika kita berdalil dalam suatu hukum dan bisa membedakan suatu dalil. Itu. Sedangkan tujuan fikih sendiri adalah menjalankan hukum syarak. Hukum syarak seperti yang telah kita kerjakan sehari-hari, hukum-hukum waqi'iyah, kaidah-kaidah umum, mengeluarkan hukum-hukum dari dalil syarak yang umum berasal dari 4 sumber, yaitu Al-Quran, Al-Hadis, Ijma' dan Al-Qiyas. Oleh sebab itu, fungsi sendiri dari ilmu usul fikih adalah sebagai alat atau sarana dan metode mengetahui dasar pembinaan serta hukum syarak serta tujuan syarak, dan mampu mengisbatkan hukum, mengetahui keunggulan dan kelemahan mujtahid. Baik, selanjutnya dalam ilmu usul fikih, aliran-aliran apa saja yang ada di dalamnya? Secara umum, agar teman-teman bisa tahu motivasi sepenting apa belajar ilmu usul fikih. Jadi secara umum para ahli membagi aliran penulisan usul fikih menjadi 2, yaitu mutakallimin Syafi'iyah dan aliran fuqaha aliran Hanafiyah. Dari kedua aliran tersebut lahir aliran gabungan. 3 aliran utama tersebut diuraikan sebagai berikut. Jadi ada aliran mutakallimin Imam Syafi'i dan aliran fuqaha oleh Imam Hanafi. Kita rinci, yang pertama adalah aliran mutakallimin Syafi'iyah.
bahwasanya mutakallimin membangun teori tanpa terpengaruh maslahah furuk, artinya maslahah perbedaan antara satu dengan yang lain. Ijtihad, jadi bisa menggunakan akal dan logika. Jadi dengan ilmu usul fikih kita bisa membedakan dalil-dalil, bisa menggunakan akal dan bisa menggunakan logika. Dan juga termasuk falsafah dan kantu atau ilmu kebenaran. Itu aliran yang pertama yang disebut mutakallimin Syafi'iyah. Kemudian aliran yang kedua adalah fuqaha Hanafiyah. Jadi terkait aliran fuqaha tersebut adalah ulama madhab Hanafi. Madhab Hanafi membangun teori tidak berdasarkan furu', artinya tidak ada perbedaan, tetapi dengan menggunakan hadis praktis. Itu. Jadi motivasi kita dalam belajar ilmu usul fikih itu adalah terdapat beberapa aliran tersebut. Pertama mutakallimin Syafi'iyah atau fuqaha Hanafiyah. Kemudian yang ketiga adalah aliran mutaakhirin. Jadi mutaakhirin ini penggabungan antara dua aliran yang di atas, antara penggabungan antara aliran mutakallimin Syafi'iyah dan fuqaha Hanafiyah. Jadi penggabungan dua aliran tersebut dalam kajian ilmu usul fikih digabungkan. Oleh sebab itu dalam motivasi belajar ilmu usul fikih, mari teman-teman bisa mengkaji bahwasanya ilmu usul fikih itu penting sekali buat diri kita sebagai pegangan. Ketika ada dalil kita bisa menyampaikan maksud dan tujuannya. Dan dalam ilmu usul fikih ini jelas bahwasanya untuk cara-cara, teori-teori dalam keseharian kita bisa tahu antara ini aliran mutakallimin Syafi'iyah dan ada aliran fuqaha Hanafiyah. Dan yang ketiga digabung antara mutakallimin Syafi'iyah dan Hanafiyah. Itulah yang dapat kami sampaikan. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Nama kami adalah Muhammad Sofyan Asy'ari dengan nomor absen 17. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami dari mahasiswa Madin 2019. Terima kasih Bapak dosen yang telah membimbing kami. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.